Shalom. Horas Madihita Saluhutna. Parhaladu HKBP Jalan Letjen Suprapto mengucapkan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat yang masih melakukan ibadah Minggu di rumah kita masing-masing. Marilah kita mempersiapkan hati dan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita berdoa sejenak di dalam hati kita masing-masing. Marilah kita satukan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita menyanyikan Haleluya, muliakanlah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa.
Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, karena kami tidak dapat berbuat suatu apapun kalau Tuhan tidak bersama dengan kami. Berilah hal-hal yang rohani bagi kami, supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu. Sertailah kami, supaya kami bersama dengan Tuhan melalui firman-Mu, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hukum Taurat yang ditetapkan untuk kita pada minggu kelima setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang ke-111 ayat yang ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan Allah kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihani dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
dengarlah janji Tuhan akan kemampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu kelima setelah Trinitatis pada hari ini tertulis dalam kitab Amsal pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ke-9. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku. Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah, perolehlah hikmat dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggalkan. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Perubahan ajaib di dalam hidupku, sejak Yesus di hatiku.
Saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Warta jemaat bagi kita pada minggu ini 12 Juli 2020 sebagai berikut. Yang pertama, pernikahan. Warta pertama, akan menerima pemberkatan nikah Kusnari Junaedi Hutajulu, alamat Jalan Cempaka Wangi 3 Jakarta Pusat, anggota Jemaat HKBP Jalan Ledjen Suprapto, Resort Tanah Tinggi, putra Bapak Kasman Hutajulu almarhum, Ibu Rauli Boru Hasibuan, dengan tunangannya Nurlince Israwati Boru Pasaribu, alamat Kampung Jembatan Cakung, Jakarta Timur, anggota Jemaat HKBP Aikmas Resort Bahal Batu, Distrik 16, Humbang Habisaran, putri Bapak Sintua Saud Pasaribu almarhum, Ibu Rokiba Borusi Hombing. Pemberkatan nikah hari Sabtu 25 Juli 2020 pukul 13 WIB di HKBP Jalan Ledjen Suprapto, Resort Tanah Tinggi. Warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah Jimmy Victor Sibuea, alamat Jalan Rawa Tengah nomor 33 Jakarta Pusat, anggota Jemaat HKBP Jalan Ledjen Suprapto, Resort Tanah Tinggi, putra Bapak Saibun Sibuea almarhum, Ibu Senti Borusiagian, dengan tunangannya Tri Marlina Juli Yanti Borusianturi, alamat Perum Puri Nirwana Residence Blok PM nomor 42 Cikarang Utara, anggota Jemaat HKBP Jalan Ledjen Suprapto, Resort Tanah Tinggi, putri Bapak Parlin Sianturi, Ibu Nelly Boru Siburian. Pemberkatan nikah hari Sabtu 18 Juli 2020 pukul 10 WIB di HKBP Jalan Ledjen Suprapto, Resort Tanah Tinggi. Bimbingan pernikahan pada hari Kamis 16 Juli 2020 pukul 10 WIB. Kiranya Tuhan memberkati mereka yang akan melaksanakan pernikahan tersebut. Yang kedua, jemaat dalam bimbingan. Terhitung sejak hari Minggu ini, tanggal 12 Juli 2020, diterima menjadi jemaat dalam bimbingan HKBP Jalan Ledjen Suprapto kepada Ignacia Theodora Sihombing, alamat Jalan Riau nomor 56, Taman Imam Bonjol, Penanggungan Barat, Cibodas. Yang bersangkutan datang dari Gereja Katolik Katedral Santa Teresia Sibolga. Yang ketiga, acara pemberangkatan Sintua yang memasuki masa pensiun. Pada kebaktian minggu ini, tanggal 12 Juli 2020, pukul 11 WIB, gereja kita melaksanakan acara pelepasan Sintua yang memasuki masa pensiun dari Hapar Haladoon atau majelis di gereja kita, yaitu kepada Sintua Dr. Andus Mujur Simbolon dari WIK 3 yang genap berusia 65 tahun
pada tanggal 23 Juni 2020 yang lalu. Beliau telah melayani di gereja kita selama 12 tahun 7 bulan. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan kebahagiaan kepada beliau dalam memasuki masa pensiunnya. Demikian diinformasikan. Yang keempat, perayaan ulang tahun Jemaat ke-70 dan 75 tahun. Pada kebaktian hari Minggu ini, tanggal 12 Juli 2020, Majelis Gereja kita melaksanakan acara pemberian cindramata sebagai tanda ucapan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun ke-70 dan ke-75. Kiranya Tuhan Allah memberkati jemaat yang berulang tahun tersebut beserta dengan keluarga dalam menjalani kehidupan di masa tuanya. Adapun nama-nama mereka yang berulang tahun dapat dilihat dalam warta jemaat kita masing-masing. Yang kelima, jadwal peneguhan sidi kepada pelajar sidi reguler tahun ajaran 2019 sampai dengan 2020 dan kelas sidi khusus. Pada kebaktian Minggu, tanggal 19 Juli 2020, pukul 11 WIB yang akan datang, gereja kita akan melaksanakan acara peneguhan sidi kepada 55 orang pelajar sidi reguler tahun ajaran 2019 sampai dengan 2020 dan 7 orang peserta sidi khusus. Dengan mempertimbangkan kapasitas daya tampung gereja sesuai protokol kesehatan, jadwal ibadah Minggu tanggal 19 Juli 2020 pukul 11 WIB akan dihususkan untuk keluarga pelajar sidi. Dan diharapkan jemaat beribadah pada jadwal sesuai weeknya masing-masing pada hari Minggu tersebut. Demikian warta jemaat yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Shalom. Dengan firman-Mu penuhi hatiku, dengan firman-Mu penuhi hatiku. Aku bagaikan tempayan yang kosong di sumurmu, dengan firman-Mu penuhi hatiku. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam, horas madihita saluhutna. Saudara-saudara terkasih, yang menjadi khotbah bagi kita dalam ibadah minggu kelima setelah Trinitatis diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 39 sampai ayat yang ke-42. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapa engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas
untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih, cintailah pendidikan. Itu yang menjadi tema minggu kita. Tapi yang menjadi pertanyaan, mengapa kita harus mencintai pendidikan? Jawabnya, karena pendidikan itu suatu kebutuhan manusia tanpa terkecuali. Karena memang pendidikan itu sangat berguna untuk kelangsungan kehidupan manusia dari generasi ke generasi. Itu sebabnya setiap orang berlomba-lomba, bahkan bercita-cita untuk memiliki pendidikan setinggi-tingginya. Karena memang dengan memperoleh pendidikan yang setinggi-tingginya, di situ ada harapan bahwa kehidupan akan lebih baik dan memiliki kecerdasan yang lebih baik, baik di bidang intelektual, spiritual maupun mental. Tapi jika kita perhatikan dalam perjalanan hidup kita, banyak orang saat ini yang jatuh kepada keegoisan diri maupun kesombongan. Dalam umpama orang Batak mengatakan, ijuk di para-para, hotang di parlabian, nabisuk napunahata, naoto tupanggadisan. Itulah yang banyak dipraktekkan orang saat ini. Orang-orang yang berilmu, orang-orang pintar, akan nabisuk, sering menganggap bahwa mereka lah yang lebih mampu, yang lebih hebat, yang lebih bisa, yang lebih baik dari orang lain. Ilmunya ataupun pengetahuannya tidak dipakai untuk menolong orang lain untuk keluar dari kebodohannya. Bahkan tidak ada lagi bahasa kasih dalam hidupnya, sehingga mudah untuk menghakimi orang lain, bahkan mencari-cari kelemahan orang lain. Inilah yang mau kita lihat dari khotbah minggu ini. Tuhan Yesus menginginkan supaya pengikut-pengikutnya tidak menjadi batu sandungan karena ilmu ataupun pengetahuan yang ada padanya. Bukan untuk menghakimi atau mencari-cari kesalahan orang lain atau kekurangan orang lain, tapi harus menjadi berkat bagi banyak orang dengan mengasihi dan saling mengampuni. Itulah bukti sebagai pengikut Yesus. Saudara-saudara terkasih, dalam nats ini Tuhan Yesus membuat suatu perumpamaan yang mudah dimengerti oleh orang di sepanjang zaman. Dalam ayat 39 dikatakan, dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Yang pasti tidak akan mungkin orang buta dapat menuntun orang buta. Tapi kita harus tahu bahwa orang buta yang dikatakan dalam nats ini bukanlah buta secara fisik, tapi kebutaan akan mata rohaninya. Dan itu menunjuk kepada orang Farisi. Karena Yesus melihat bahwa orang Farisi adalah orang-orang munafik. Sahira halak nabadia situtu. Seperti orang yang taat akan perintah Tuhan. Tapi sebenarnya mereka hanya mencari keuntungan sendiri. Hal itu boleh kita lihat dari sikap dan perilaku orang-orang Farisi. Mereka berusaha mempengaruhi murid-murid Yesus agar melakukan ajaran mereka. Tapi mereka sendiri tidak jelas dengan ajarannya. Bahkan mereka hanya menonjolkan kehidupan lahiriah daripada kehidupan batiniah. Mereka tidak dapat melihat kebenaran dan keselamatan yang sudah dibawa oleh Tuhan Yesus. Inilah yang dikecam oleh Tuhan Yesus dari sikap dan tindakan orang Farisi.
Itu sebabnya tidak akan mungkin orang Farisi itu bisa mengarahkan orang lain ke jalan yang benar dan mendapatkan keselamatan kalau mereka sendiri juga tidak mengetahui akan kebenaran dan keselamatan yang dibawa oleh Yesus. Dan yang pasti mereka akan jatuh ke dalam lubang. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, bagaimana supaya kita boleh membawa banyak jiwa kepada Yesus supaya mereka diselamatkan? Jawabnya, kita harus menjadi guru yang baik, yang dapat mengajarkan yang baik, dan yang utama kita harus menjadi teladan atau tiruan. Seperti yang dilakukan Tuhan Yesus. Dia benar-benar menjadi teladan kepada murid-muridnya melalui sifat dan perbuatan yang benar. Yesus mengajarkan hukum kasih. Dan bukti kasihnya, Yesus berbelas kasihan kepada banyak orang. Yang sakit dia pulihkan, yang lapar diberi makan, bahkan yang mati dibangkitkan. Dan yang paling utama, dia memberikan dirinya untuk menebus kita dengan mati di kayu salib. Itulah bukti nyata yang ditunjukkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, bahkan kita saat ini. Karena itu kita harus meneladani apa yang telah dilakukan Yesus. Jadilah seorang guru yang baik, yang senantiasa memberikan nasihat dan pengajaran yang benar kepada murid-muridnya. Dan jadilah menjadi murid yang baik, yang setia berjalan di belakang gurunya dan mengikuti jejak kaki gurunya. Tapi saudara-saudara terkasih, bagaimana supaya hal itu boleh terjadi? Jawabnya, sangat-sangat penting pengajaran dan didikan. Sangat-sangat penting mencintai pendidikan dengan kita mau belajar dan belajar. Karena dengan mencintai pendidikan, maka karakter kita pun akan diubahkan sesuai dengan karakter Kristus yang menjadi teladan bagi banyak orang. Saudara-saudara terkasih, yang berikut yang dapat kita lihat dari nats ini adalah bahwa Yesus menyoroti orang Farisi yang sering menghakimi orang lain. Ucapan Yesus dalam nats ini merupakan suatu teguran yang keras kepada orang Farisi, di mana mereka sering berakting sebagai hakim terhadap sesamanya. Dalam ayat 41 nats kita dikatakan, mengapa engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak kau ketahui? Ucapan itu sangat keras menegur orang Farisi. Tapi apa yang dilakukan orang Farisi dalam kehidupannya atau pada masanya, itu juga sering kita lakukan dalam perjalanan hidup kita. Kita cenderung melihat kekurangan orang lain. Kita cenderung cepat melihat kesalahan orang lain, tetapi lambat untuk melihat dan mengakui kekurangan kita sendiri. Kita lebih mudah mengkritik sesama daripada melihat dan mengakui kesalahan diri sendiri. Selumbar di mata sesama lebih besar dari balok yang membendung penglihatan kita. Itu sebabnya kita sering merasa lebih baik, kita sering merasa lebih hebat, kita sering merasa lebih mampu dan lebih sempurna dari orang lain. Kebiasaan dan sikap seperti inilah yang dikecam Yesus dalam nats ini. Saudara-saudara terkasih, khotbah minggu ini mau mengingatkan kita supaya kita
mau belajar menjadi pribadi yang rendah hati, pribadi yang lebih baik. Dengan itu kita akan dimampukan untuk menghadirkan perubahan dan untuk menjadi berkat. Tuhan Yesus sudah mengajarkan kepada kita bahwa tindakan menghakimi sesama tidak dibenarkan, karena hak menghakimi itu adalah haknya Allah. Karena itu marilah kita belajar melihat diri sendiri, sehingga kita semakin dapat melihat keterbatasan kita, dan yang pasti kita akan semakin lebih menghargai orang lain dan semakin tahu untuk saling mengasihi, untuk saling menjaga dan saling melengkapi. Jika itu kita lakukan, maka hidup kita akan berkenan di hadapan Tuhan dan orang yang ada di sekeliling kita. Untuk itu, mari berkarakterlah seperti Kristus. Menjadi teladanlah dalam kerendahan hatimu, dengan kita mau melayani sesama, mengampuni sesama, dan menjauhkan diri dari kemunafikan. Terlebih di masa-masa sulit saat ini, masa pandemi COVID-19, masa transisi, masa tatanan hidup baru. Kita harus pintar-pintar membawa diri, bersikap, dan berperilakulah seperti Kristus. Jangan saling menyalahkan atau mencari-cari kesalahan orang lain, terlebih menghakimi. Apalagi mencari-cari kesalahan pemerintah di masa pandemik ini, mencari-cari kesalahan para parhalado dalam memasuki ibadah new normal. Tapi mari turutilah aturan yang sudah dibuat untuk kita patuhi bersama, supaya kita sama-sama sehat, sama-sama diselamatkan dari virus corona. Saudara terkasih, bagaimana supaya hal itu boleh kita lakukan? Kita harus tetap belajar dan belajar. Cintailah pendidikan atau pengajaran yang sudah Yesus berikan melalui firman-Nya. Berikan telingamu untuk mendengarkan pengajarannya. Karena Yesuslah yang menjadi guru yang terbaik bagi kita. Ingat, tidak ada kata tamat untuk belajar, untuk meneladani karakter Kristus. Sepanjang hidup kita harus belajar dan belajar. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena kami masih boleh beribadah walaupun masih di rumah. Karena keadaan atau kondisi saat ini. Walaupun saat ini juga ibadah di tengah-tengah gereja sudah dilakukan. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Walaupun kami masih di rumah, kami masih bisa disapa oleh Engkau melalui firman-Mu. Engkau mengingatkan kami supaya kami mencintai pendidikan. Kami mau memberikan telinga kami. Kami mau memberikan hati kami. Bahkan kami mau memberikan waktu kami untuk belajar dan belajar. Terlebih belajar akan firman-Mu. Karena melalui firman-Mu Tuhan, kami semakin dimampukan untuk mau mengenal diri kami, siapa kami. Supaya kami tidak melakukan, yaitu mencari-cari kesalahan orang lain, bahkan menghakimi. Tapi kami mau menolong banyak orang, banyak jiwa, supaya banyak diselamatkan oleh Kristus. Ajar kami Tuhan memakai talenta kami. Ajar kami Tuhan memakai semua pendidikan yang sudah kami terima, pengetahuan yang ada pada kami, untuk menolong orang-orang yang ada di sekitar kami, untuk keluar dari kebodohannya, supaya mereka juga mengenal siapa Tuhan dalam kehidupannya. Bapa di sorga, di masa-masa sulit yang kami hadapi sampai saat ini, kami mohon Tuhan supaya Engkau memampukan kami untuk menjalani hidup new normal, tatanan baru yang sudah diaturkan pemerintah kami. Belah setiap kami Tuhan patuh akan hal itu, supaya kami boleh sama-sama sehat.
Jangan biarkan kami Tuhan menularkan virus itu kepada orang lain atau tertular akan virus itu. Tapi biarlah kami Tuhan pakai membawa kesembuhan bagi banyak jiwa melalui ilmu yang kami punya, melalui pengalaman-pengalaman kami. Bapa di sorga, berkati Tuhan seluruh jemaat-Mu yang beribadah di tengah-tengah rumahnya. Berikan Tuhan tetap semangat, sukacita bagi mereka. Yang sakit Tuhan pulihkan. Tuhan berkati pengobatan mereka, supaya mereka merasakan berkat yang luar biasa dari Tuhan, yaitu kesembuhan itu. Yang bergumul, yang menderita, Tuhan Engkau tolong mereka, Engkau kuatkan, Engkau hiburkan, supaya mereka tetap bersukacita menjalani hari-hari hidupnya. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan hidup kami sepanjang satu hari ini ke dalam tangan Tuhan. Belah Tuhan yang memimpin hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Amin. Ayat persembahan bagi kita pada minggu ini diambil dari 1 Tawarik 29 ayat 17. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu pada jiwaku semua, nyawa juga hidupku yang memiliki semua.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Kami mengharapkan seluruh jemaat yang beribadah di tengah-tengah rumah masing-masing dalam keadaan sehat. Untuk itu kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.